Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Cunggo Batu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh menikmati persekutuan. Saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat memahami setiap firman-Mu, mempercayai dan melakukannya, sehingga kami boleh hidup berkenan dan Tuhan berkenan juga untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur lagi hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah bersama-sama dalam kesempatan yang indah ini. Bapak Ibu dan saudara, saya mengambil sebuah tema pada hari ini, yaitu hidup jujur. Terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Haleluya. Hidup jujur. Ada pepatah dunia mengatakan bahwa orang yang jujur itu ajur, ya, atau jujur itu ajur, hancur. Tetapi kebenaran tidak demikian. Kebenaran berkata kepada kita, orang yang jujur pasti makmur. Orang yang jujur pasti subur. Haleluya. Saudara, tentu dengan demikian kita tidak akan mengikuti pepatah dunia yang berkata jujur itu ajur.
Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan saya mengajak untuk kita semua untuk mengikuti kata kebenaran bahwa orang yang hidup jujur pasti makmur dan subur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hidup jujur. Yang pertama adalah jujur dengan Tuhan. Jujur dengan Tuhan. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu segala sesuatunya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi atau yang akan datang. Jadi Tuhan tahu segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan ingin bertanya kepada manusia tentang kejujuran, misalnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara, Kain menunjukkan bahwa Kain orang yang tidak jujur dengan Tuhan. Saya tadi katakan bahwa Tuhan itu Maha tahu. Kalau Tuhan ingin mengetahui kejujuran manusia, ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku?" Saudara-saudara, dengan perkataan ini maka Tuhan melanjutkan pertanyaannya kepada Kain. Firman Tuhan berkata firman-Nya dalam ayat yang ke-10, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saudara, Kain berusaha menutupi segala perbuatannya yang dosa itu. Bukankah Kain sendiri yang membunuh adiknya, yaitu Habel? Tetapi ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Kain berkata, "Aku tidak tahu." Ya, itulah manusia. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, jujur dengan Tuhan. Ya, ini penting, Saudara. Kita tentu harus paham betul, tahu benar bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Maha tahu. Ya, kita harus jujur dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, jujur dengan diri sendiri. Orang yang berbohong pasti tidak akan mengalami sejahtera hatinya. Orang yang melakukan kebohongan pasti tidak akan mengalami sejahtera hidupnya. Ya, saudara-saudara, karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 32, "Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat." Ya. Jujur dengan diri sendiri. Kadangkala banyak orang yang mengatakan tidak, tapi hatinya iya. Saudara-saudara, nah itulah, jadi kita perlu jujur dengan diri sendiri, ya, supaya hati kita itu menikmati atau mendapatkan ketenangan. Orang yang bohong tidak tenang hidupnya, merasa terus dikejar-kejar, tertuduh, ya, karena ketidakjujuran dengan diri sendiri. Ayo kita jujur dengan Tuhan, kita juga diri kita sendiri. Amin ya, saudara-saudara. Nah, itu. Yang ketiga, saudara, jujur dengan sesama. Ya. Selain kita harus jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri, kita juga harus jujur dengan sesama kita. Ya. Suami harus jujur dengan istri.
Sebaliknya, istri juga harus jujur dengan suami. Orang tua dengan anak, dan sebaliknya anak dengan orang tua. Dalam Amsal yang ke-28, ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Jadi jujur dengan sesama itu penting. Dalam sebuah keluarga, suami harus jujur dengan istri, istri jujur dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Kalau istri sudah tidak jujur dengan suami, itu kebahagiaan sudah mulai ternodai. Kalau suami sudah tidak lagi jujur dengan istri, kebahagiaan keluarga itu sudah mulai terluka. Apalagi kalau ditambah anak-anak sudah tidak mau jujur dengan orang tua, kebahagiaan keluarga sudah berantakan. Ya, saudara-saudara, jujur dengan sesama itu menjadi penting dalam hidup ini. Ya, sebuah perusahaan itu juga akan senang jika karyawannya jujur. Perusahaan akan senang jika karyawannya itu jujur. Daripada karyawan yang pintar tetapi tidak jujur. Ya. Saudara-saudara, jadi jujur dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini menjadi penting dalam hidup ini supaya kita mendapat ketenangan. Jiwa kita itu menjadi tenang. Marilah kita hidup jujur. Ya. Kalau kita hidup jujur, kita akan mendapatkan berkat. Orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu. Saudara, jujur. Kalau karyawan yang jujur, dia akan mendapat berkat. Ya, bukan hanya sekedar gaji. Gaji itu sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan UMR. Ya, tapi kalau berkat itu bisa lebih dari gaji. Saudara-saudara, bisa lebih dari gaji. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayo kita bersama-sama belajar hidup jujur. Karena kalau kita hidup jujur, kita akan mendapat berkat yang lebih hebat. Ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau selama ini kami tidak jujur. Kami sering tidak jujur, ya Tuhan. Ampuni kami. Kami rindu ingin diberkati oleh Tuhan. Kami rindu supaya rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami juga diberkati Tuhan. Ya Bapa, kami ingin hidup jujur. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami hidup jujur. Jujur dengan Engkau ya Tuhan, jujur dengan diri sendiri, jujur dengan sesama. Terpujilah Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu untuk mereka boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, limpahkan atas seluruh jemaat-Mu. Tuhan, lindungi kami, supaya kami tetap kuat sehat, hindarkan kami dari segala sakit dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.